Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faagna Nursifah. Saya dari semester 2, kelas AP21A, NPM AP202110050, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan teori organisasi. Teori organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik, dan teori organisasi modern. Selanjutnya, saya yang pertama akan menjelaskan teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai 1800-an abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Diketahui teori mesin karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Selanjutnya, istilah klasik dalam pengertian yang umum seringkali diartikan sebagai sesuatu yang secara tradisional telah diterima atau sesuatu yang telah lama cukup mapan. Jika istilah ini dikaitkan dengan teori organisasi, maka artinya kurang lebih adalah sebutan untuk suatu pemikiran tentang fenomena organisasi yang telah sejak lama mapan atau telah menjadikan tradisi yang diterima dalam kajian tentang fenomena organisasi. Kesulitan yang ditemui jika istilah klasik diartikan seperti itu adalah sukarnya menemukan titik awal dari kajian tentang fenomena organisasi. Mengingat sudah sejak sangat lama kajian tentang organisasi ini telah dilakukan, baik oleh pemikiran maupun para filsuf besar pada masa-masa silam. Organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritis klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi. Para teoritisi klasik menekankan pentingnya instansi perintis dengan mengunsis disiplin, aturan, dan supervisi ketat untuk mengubah organisasi-organisasi agar beroperasi lebih efisiensi. Organisasi merupakan struktur hubungan kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain. Apabila orang bekerja sama, teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun mencapai efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalis, efisiensi, dan kunjungan ekonomis adalah tujuan organisasi sejalan dengan tujuan yang demikian. Selanjutnya, aliran teori klasik. Teori birokrasi dikembangkan dari ilmu sosiologi, teori administrasi langsung, dari praktek manajemen memusatkan aspek makro sebuah organisasi. Teori manajemen ilmiah langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Semua teori di atas dikembangkan sekitar tahun 1900-an sampai 1950. Pelapor teori ini kebanyakan dari sebuah negara berbentuk kerajaan, Mesir, Cina, dan Romawi. Selanjutnya, teori organisasi neoklasik. Secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi, the human relation movement. Teori neoklasik ini dikembangkan atas dasar teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek sosiologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Hawthorne dari tulisan Hugh Steinberg. Percobaan-percobaan ini dilakukan dari tahun 1924 sampai 1932 yang menandai permulaan perkembangan teori hubungan manusiawi dan merupakan kristelisasi teori neoklasik. Dengan kata lain, teori neoklasik mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam teori neoklasik, organisasi lebih menekankan pentingnya aspek psikologis
dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi, produk, dan keharmonisan kerja dalam organisasi. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan produktivitas, maka mendorong para karyawan dapat melakukan kerjasama yang optimal dalam meningkatkan produktivitas sehingga tujuan yang telah ditemukan akan tercapai. Teori organisasi neoklasik mendekati organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan yang sama. Teori organisasi neoklasik berkembang dengan pembenahan teori organisasi klasik berdasarkan percobaan Hawthorne yang memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka di mana segmen teknis dan manusiawi saling berkaitan dengan erat, dan sikap karyawan merupakan faktor yang paling penting bagi peningkatan produktivitas. Selanjutnya yang ketiga, teori organisasi modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dua teori sebelumnya, yaitu klasik dan neoklasik. Teori modern sering disebut dengan teori analisis sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin survival atau dapat bertahan hidup, maka ia harus beradaptasi dengan lingkungan. Teori modern mendefinisikan sikap organisasi sebagai proses-proses yang tersusun dalam suatu sistem di mana orang-orang di dalamnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Pendekatan-pendekatan manajemen yaitu proses, perilaku, kuantitas, sistem, dan continuity situasional. Pendekatan proses dalam manajemen juga disebut pendekatan fungsional, personal, universal, tradisional, atau klasik. Selanjutnya, 4 prinsip pendekatan proses klasik yang penting adalah 1. Kesatuan perintah, 2. Persamaan wewenang dan tanggung jawab, 3. Tentang kendali yang terbatas, 4. Delegasi pekerjaan-pekerjaan rutin. Dan teori organisasi modern lebih dinamis daripada teori-teori lainnya dan meliputi banyak variabel yang dipertimbangkan. Teori modern bisa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen yang memadukan teori klasik dan neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Teori modern menyebutkan bahwa kerja suatu organisasi adalah sangat kompleks, dinamis, multi-level, multidimensional, multivariabel, dan probabilistik. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.